Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok selain melayani impor umum, juga melayani impor khusus, yaitu barang pindahan. Barang pindahan adalah barang rumah tangga milik seorang yang berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri. Barangnya diperiksa juga, Mas? Iya, khusus untuk barang pindahan kita lakukan pemeriksaan fisik, Pak. Oh gitu, barang sama saya juga? Iya, betul. Disaksikan oleh pemilik barang. Biasanya berapa hari ya prosesnya? Sejak Bapak mengumpulkan dokumen dengan lengkap dan benar, kemudian apabila Bapak bersifat kooperatif, maka itu akan selesai dalam jangka waktu 2 hari. 2 hari berarti bisa keluar ya? Iya, kemudian Bapak bisa melakukan pengurusan pemeriksaan fisik. Kali ini ada seorang pelajar yang kebetulan telah selesai menjalani belajar di luar negeri, kembali ke Indonesia, membawa barangnya. Beliau akan menyelesaikan barangnya di kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok. Kami arahkan ke loket penerima dokumen. Di situ, yang bersangkutan menanyakan persyaratan dokumen yang diajukan dalam rangka penyelesaian barang impornya. Kemudian pada hari berikutnya, yang bersangkutan datang kembali dengan membawa dokumen lengkap untuk melakukan pengurusan barang. Saya mau meriksa barang. Nah, udah janjian sih sama Pak Melki. Pak Melki, pemeriksaannya. Barangnya udah siap? Udah siap. Lokasi barangnya di mana? Di Geraha Segara. Iya betul. Ya, baik. Tunggu sebentar, Pak. Oh, oke. Silakan duduk, nanti saya konfirmasi pemeriksaannya. Dan oleh petugas kami diterima dan diberikan nomor pendaftaran. Oh iya. Barangnya di gudang. Di Geraha. Oke, yuk kita kesana. Oke. Setelah pengurusan dokumen selesai, ada beberapa atensi yang perlu diperhatikan. Pojok kanan dikeluarin, yang kiri pojok dikeluarin juga. Di Amerika berapa lama, Mas? Saya 4 tahun, Mas. 4 tahun. Ini berarti barang-barang 4 tahun dibawa semua ke sini ya? Iya. Banyak juga ya. Apa samanya dari sana? Jadi sebenarnya Kitchenware, oke. Ini saya minta beberapa karton untuk di X-ray, nggak apa-apa ya? boleh, silakan. Coba yang itu diangkat, masukin X-ray. Atas barang pindahan yang bersangkutan oleh petugas X-ray, kemudian dilakukan X-ray. Dan dari hasil pengamatan X-ray terdapat botol-botol dan senjata api. Petugas X-ray melaporkan ke petugas pemeriksa. Kalau misalnya bisa, di sana ada ini botol sama seperti senapan gitu. Oh, yang di X-ray tadi? Oke, siap. Udah, ini tutup aja. Tutup, disegel lagi. Yang karton mana? Yang ini ada image botol, yang ini coba. Oke, coba dibuka aja. Yang ini dulu. Ya. Dibawa aja. Ini karton nomor berapa? Coba dilihat sih. Karena botol belum. Aja. 177. 177 ya. Oke, dibuka aja, Pak. Matras keluarin. Oh, ada minuman nih. Coba diperiksa lagi di dalam lagi. Ada berapa? Bawa minuman, Mas. Iya, Mas. Koleksi aja sebenarnya sih. Berapa botol? Kalau nggak salah 5 ya. Nggak boleh ya, Mas? Ketentuan dari kami boleh bawa minuman maksimal 1 liter. Maksimal 1 liter? Maksimal 1 liter. Jadi Mas silakan pilih mana yang mau diambil, sisanya akan kami tegah, kami sita. Ini kalau misalnya saya mau bayar, bisa sih? Nggak bisa, tetap. Tetap? Ketentuannya Oh, gitu. cuma bisa 1 liter aja. Sisanya kita musnahkan. Kan kayak
misalnya saya beli barang di Indonesia nih beralkohol, kan ada kayak namanya apa sih yang kita ada pitanya itu kan. Iya. Kalau misalnya saya mau bayar itu bisa sih. Soalnya ini sih cuman ini doang sih, cuman pajangan saya doang. Iya. Tapi ketentuannya kalau dari luar negeri kalau bisa 1 liter aja. Oh, gitu. Beda dari dalam negeri. Yakin Mas disita? Iya. Yakin. Yakin. Jadi Nanti kalau nggak percaya pada saat kita musnahkan, Mas bisa lihat gitu. langsung. Ya. Oh, gitu. Itu saya dapat ini, dapat Nanti ada berita acara penagahannya ada. bukti. Ya. Oke, periksa yang ini deh. Sama yang ini tadi Iya. kita lihat ada ini. Ini saya masukin lagi, Mas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedapatan 5 botol minuman mengandung etil alkohol, masing-masing 1 liter. Berdasarkan ketentuan, bersangkutan dapat diberikan minuman mengandung etil alkohol sebanyak 1 liter. Selebihnya akan dilakukan penyitaan dan selanjutnya akan dimusnahkan. Ini apa nih? Coba dikeluarin, Pak. Buka. Iya, buka aja. Satu lagi nih. Oh, Mas bawa airsoft gun. Iya, Mas, ini koleksi saya juga sebenarnya. Tapi nggak diberitahukan di packing list ya? Saya masukin, takutnya takut rusak sih. Kenapa? sebenarnya. Nggak diberitahukan di dokumen. Ya, saya beritahu kan sih. Di dokumen tulisannya cuma pakaian aja nih. Di packingnya pakaian doang ya? Iya. Saya emang nggak declare ini karena saya awalnya taunya cuman saya tulis 1 package, isi secara generalnya apa ya udah saya isi di situ. Jadi buat- begini, buat- airsoft gun ini kan merupakan salah satu barang langka. Ah, Dan untuk bisa mengimpor barang ini, Mas harus punya izin dari kepolisian. Mas punya izin ini ya? kan bukan pistol beneran, Mas. Iya ngerti, cuma tetap aja harus ada izin dari kepolisian. Mas ada izin? Kepolisian? Iya. Ini kalau misalnya kita ngurus perizinannya, Mas, saya mau ngurus nih biar barangnya bisa balik ke saya. Itu gimana? Nanti Izinnya kepolisian ya? Izin kepolisian. Nanti barang-barang Bapak yang lain. Meskipun barangnya nggak pistol beneran. Iya. Nanti Airsoft barang-barang gun Bapak kayak yang gitu. lain kita masukin kontainer, kita segel, nanti disegel oleh Bapak ini dari P2. Nanti untuk selanjutnya bisa komunikasi sama Bapak ini, bisa menjelaskan. Ya, ini maksudnya selanjutnya dijadi barangnya gimana, Mas? Barang ini nanti kita cegah, kita sita selama karena Bapak tidak melakukan pemberitahuan di dalam dokumen ini terhadap airsoft gun ini, jadi barang ini kita sita. Untuk airsoft gun, apabila tidak mendapatkan izin dari Kapolri, maka barang tersebut akan disita menjadi milik negara. Dan apabila yang bersangkutan memperoleh izin, maka barang tersebut akan diberikan kepada yang bersangkutan. Kalau misalnya ini ada pajaknya nggak sih? Kalau misalnya saya perlu bayar pajak, saya bayar deh. Maksudnya, Ya, ini ketentuan dari instansi Pak, dari kepolisian juga harus ada surat-surat untuk senjata api dan airsoft gun. Karena Bapak tidak melengkapi dokumen dari kepolisian tentang keterangan airsoft gun ini, sama Bapak juga tidak memberitahukan, maka barang ini kita sita, Pak. itu ada efek saya nggak ke barang-barang saya yang lain? Ini kan nanti masukin kontainer terus barangnya makin lama dong. Barang ini Kan nanti bisa saya rela nih, ya udahlah ambil aja. Cuman barang yang lain bisa keluar gitu. bisa diurus, untuk barang yang lain bisa diurus, Pak. Kecuali untuk barang-barang ini yang disita, itu nanti kita ada proses tersendiri, Pak, untuk barang-barang sitaan ini. Jadi nggak bisa ya? Harus ada Jadi izin mungkin ya? nanti kita bikin berita acara untuk penyitaan atas barang-barang yang ini, Pak, termasuk kategori lartas, Pak. Perlu disampaikan juga bahwa barang pindahan itu juga bisa mendapatkan pembebasan biaya masuk apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Tapi apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, barang pindahan tersebut juga bisa diurus impornya, tetapi dengan membayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya.